Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Rafi Futan dari kelas G, Prodi Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan bab tentang sejarah lahirnya Pancasila. Oke, yang pertama itu adalah tahap usulan. Tahap usulan itu adalah sidang 1 BPUPKI. Berperiode pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang ini adalah membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Ada 3 pembicara pada sidang kali ini, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan usulannya atau gagasannya. Ada 5 poin yang dia gagasan. Ada 5 poin yang dia usulkan. Yang pertama itu adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Supomo mengeluarkan usulannya. Ada 5 poin juga yang beliau usulkan. Yang pertama itu adalah persatuan, yang kedua itu adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Dan yang terakhir adalah Soekarno yang mengeluarkan gagasannya. Yang ada 5 poin juga. Yang pertama itu adalah kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua itu adalah kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga itu adalah musyawarah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan rakyat, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pidato Soekarno, sidang 1 dihentikan dan dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Tugas panitia itu adalah menggolongkan usul-usul yang masuk. Setelah panitia kecil bekerja, diperoleh usulan yang banyak. Usul terbanyak adalah agar Indonesia merdeka secepat-cepatnya. Ada pendapat mengenai hubungan agama dan negara. Golongan agama Islam atau Islam mengusulkan agar negara berdasarkan syariat Islam. Golongan nasionalis mengusulkan agar negara persatuan. Karena ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan, maka dibentuk panitia kecil lagi yang mewakilkan keduanya. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan Preambel Hukum Dasar atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan UUD 1945. Hanya ada perbedaan pada rumusan Pancasila sila 1, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya adalah sidang 2 BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Pada sidang 2 disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Di dalamnya memuat 5 sila Pancasila versi Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang pada saat itu menerima kesepakatan tersebut, sehingga masalah dasar negara dianggap telah selesai. Selanjutnya ada sidang 2 BPUPKI membicarakan masalah lain, yaitu wilayah negara, bentuk negara, dan persiapan panitia perancangan UUD, panitia keuangan dan ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Selanjutnya itu pembentukan PPKI. Dibentuk 9 Agustus 1945 oleh Jepang di Dalat, Vietnam, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakil ketuanya ada Muhammad Hatta, dan anggotanya ada Dr. Rajiman Widyoningrat, Supomo, dan RP Suroso, dan lain-lain. Tugas panitia ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Berikut adalah agenda sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama itu mengesahkan UUD RI, dimulai dari pembukaan UUD dilanjutkan pasal-pasalnya. Yang kedua adalah pemilihan presiden, yaitu Insinyur Soekarno, dan wakil presiden, yaitu Dr. Muhammad Hatta.
Yang ketiga, untuk sementara waktu Presiden didampingi oleh sebuah Komite Nasional Indonesia sampai terbentuknya DPR dan MPR. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah agenda sidang PPKI 19 Agustus 1945. Ada beberapa poin pada agenda sidang kali ini, yaitu yang pertama adalah menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Yang keempat, pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. Dan ada juga beberapa agenda pada sidang PPKI yang berada pada tanggal 22 Agustus 1945. 3 poin tersebut adalah dibentuknya Komite Nasional, yang kedua dibentuknya Partai Nasional Indonesia, yang ketiga adalah dibentuknya Tentara Kebangsaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.